Tuh. 16? 1920 itu mandat Britania, kemudian Britania menyerahkan ke Israel 48. Jadi gini, yang lucu selama ini seluruh dunia sepakat, PBB sepakat, Amerika sepakat, Inggris sepakat, ada penjajahan. Satu yang gak sepakat, dua dek, satu namanya Monik, dua Abu Janda. Jadi lucu, kita mau pakai yang mana? Jadi ini sangat-sangat bias. Saya rasa dialihkan aja ke pembicara lain, Mas Aiman. Saya yang buang-buang waktu ini. Mahal masalahnya teman-teman. Antara pemerintahan tepi barat dan di jalur Gaza. Jadi yang namanya perpecahan Hamas Fatah itu sebetulnya dibesar-besarkan saja oleh media, nggak sebesar itu sebetulnya. Dan itu berdasarkan pengalaman saya 12 tahun tinggal di Gaza. Ya bukan berdasarkan berapa tahun tinggal di Gaza. Oh nggak pernah ya. Jangan ngomong kalau gitu. Aku jurnalis tapi nggak paham update ya. Nggak pantas sebetulnya. Malah mempermalukan diri sendiri sebetulnya Mbak Monik di situ ya. Memang sangat lucu Monik si paling Israel ini, debat terbuka dengan Hussein Gaza tentang masalah yang terus-menerus ditekankan oleh Monik bahwa Hamas adalah teroris, penjahat yang menyerang Israel. Lucunya, setiap kali Monik bicara, bukannya kelihatan pintar malah dikeproki tepuk tangan oleh penonton dan ditertawakan. Karena memang argumen bodoh ditambah wawasannya yang kecil tentang masalah ini, sangat minim. Tapi ketika bicara malah kayak udah mau ngasih fakta besar yang mengejutkan saja. Makasih Mas Hussein mengakui Iran mendanai Gaza. Itu sangat penting. Karena selama ini tidak ada pengakuan tersebut. Anda menemukan hal yang sama? Yes. Iran mendanai, mempersenjatai Gaza. Itulah mengapa Israel berkaitan dengan Iran. Karena Iranlah yang mendanai Hamas. Mendanai jihad Islam dikuasai oleh siapa? Hamas sejak tahun 2006. Israel keluar dari Gaza tahun 2005. Enggak, saya menarik. Tadi Anda katakan bertepuk tangan untuk teror. Kita menghormati semua pandangan ya. Iya. Pandangan Anda siapa yang meneror, siapa yang diteror? Pertanyaan saya sederhana. Hussein dari Kairo mengatakan Israel menyerang Iran karena Iran mempersenjatai dan mendanai Gaza. Nah, saya pertegas, Gaza dikuasai oleh siapa? Oleh Hamas sejak 2006. Israel keluar dari Gaza tahun 2005. Israel nggak ada lagi di Gaza sejak 2005. Dari tahun 1948 sampai 1967, Gaza berada di bawah siapa? Mesir. Baru setelah perang 6 hari, Israel diserang oleh Mesir, 5 negara Arab, Yordania, Mesir, Lebanon, Irak. Baru kemudian Gaza diambil. Merasa semakin dipojokkan dan disudutkan, Monik malah semakin menggeliat kepanasan. Ia kembali dengan argumen awal bahwa kejahatan Hamas pada 7 Oktober itu adalah sebuah teror dengan korban yang banyak. Dia tidak peduli apakah berita itu benar atau tidak. Yang jelas baginya Hamas tetap adalah teroris yang sudah menyerang Israel dengan keji. Akhirnya, pada sesi ini, Islah Bahrawi mencoba mendebat dengan argumen yang membuat Monik cukup sempoyongan. Oleh Israel. Jadi maksudnya gini, supaya kita jelas ya. Iran mempersenjatai Gaza, maka Iran patut disebut sebagai teroris. Menurut Mas Aiman, Hamas itu teroris bukan? Dari rekam jejaknya. Hamas membela Palestina. Oke, membela Palestina dengan cara kekerasan merangsek masuk ke perbatasan Gaza, ke perbatasan Israel dari Gaza pada 7 Oktober. Menyandra 253 orang, membunuh dalam satu hari 1.300 orang. Apakah ini bentuk heroisme? Jadi pada 7 Oktober Anda berbicara dalam situasi perang tidak perang. Ketika negara terjajah melawan penjajahnya. 7 Oktober tidak sedang perang. Ingat, Israel sudah keluar dari Gaza. Gaza adalah di bawah otoritas dari Hamas. Ketika tidak ada Israel. Sykes-Picot diputuskan, Arthur Balfour sudah mengatakan sejak saat itulah penjajahan itu dimulai. Sejak tahun? Coba, you name it. Saya Arthur tanya. Balfour tahun berapa? Sejak tahun berapa menurut Sykes-Picot Bapak? tahun berapa? Oke, sejak tahun berapa Seberapa Israel kuat kolonial menjajah Gaza? Eropa memberikan konsesi kepada Israel Bapak untuk melakukan harus ruang bisa penjajahan? menyebutkan tahun. Sejak tahun berapa saya tanya kepada Bapak Islah Bahrawi? Awal 20. Abad 20? Yes. Berarti Ottoman
ketika kalah perang tahun 1917. Oke. Itu Tunggu pernyataan tanahnya saya diserahkan tentang kepada sejarah ini. siapa? Kepada Ketika bagian Inggris. saya. 1926. Kejutan pun datang dari Hussein Gaza, yang sudah muak mendengar argumen Monik yang selalu mengeluh-elukan Israel dan menganggap Israel adalah korban keganasan Hamas. Padahal, kata Hussein, semua negara-negara barat bahkan Amerika sendiri setuju kalau apa yang dilakukan Israel pada Palestina itu adalah tindakan teroris. Dan yang tidak setuju cuma dua di dunia ini, yaitu Monik dan Abu Janda. Tuh. 16. 1920 itu mandat Britania, kemudian Britania menyerahkan ke Israel 48. Jadi gini, yang lucu selama ini seluruh dunia sepakat, PBB sepakat, Amerika sepakat, Inggris sepakat, ada penjajahan. Satu yang gak sepakat, dua dek, satu namanya Monik, dua Abu Janda. Jadi lucu, kita mau megang yang mana? Jadi ini sangat-sangat bias. Saya rasa dialihkan aja ke pembicara lain, Mas Aiman. Saya yang buang waktu ini. Mahal masalahnya teman-teman. Saya berterima kasih Mas tadi sudah ngomong Hamas didanai oleh Iran. Itu sangat penting. Bukan cuma Iran ya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah mempertegas. Juga mendanai Hamas. Kuwait mendanai Hamas. Saudi juga mendanai Hamas. Kenapa mereka nggak diserang? Mereka juga mendanai Hamas dan itu nggak pernah ada yang tertutup kok. Nah, ini dan menarik. Bantuan untuk Hamas itu melalui Ramallah di barat. Cair ke Gaza, artinya diketahui oleh otoritas Palestina, gitu. Dan jangan tahu di Gaza itu koordinasi antara tepi barat dan Gaza itu lancar. Makanya di Gaza dan di Palestina itu komposisi kementeriannya, Menteri Pendidikan ada di Ramallah, wakilnya di mana? Di Gaza. Menteri misalnya Menteri Ekonomi di Ramallah, tepi barat, wakilnya di mana? Di Gaza. Bukti bahwa sudah ada konsolidasi yang solid antara pemerintahan tepi barat dan di jalur Gaza. Jadi yang namanya perpecahan Hamas Fatah itu sebetulnya dibesar-besarkan saja oleh media, nggak sebesar itu sebetulnya. Dan itu berdasarkan pengalaman saya 12 tahun tinggal di Gaza. Ya bukan berdasarkan berapa tahun tinggal di Gaza, nggak pernah ya. Jangan ngomong kalau gitu. Aku jurnalis tapi nggak paham update ya. Nggak pantas sebetulnya, malah mempermalukan diri sendiri sebetulnya Mbak Monik di situ ya. Itu aja dari saya Mas Aiman. Oke, Monik ada komentar? Iya. Pada akhirnya debat ini bukan cuma soal siapa yang paling lantang berbicara, bukan juga soal siapa yang paling sering menyebut kata teroris. Ini soal konsistensi data, ini soal keberanian diuji dengan fakta. Dalam setiap konflik besar seperti yang terjadi antara Hamas dan Israel, publik berhak mendapatkan argumen yang utuh, bukan sekedar potongan narasi yang diulang-ulang. Karena ketika satu pihak hanya bertahan dengan tudingan tanpa kedalaman analisis, sementara pihak lain membawa konteks dan sejarah panjang, disitulah kualitas debat terlihat. Kita boleh berbeda pandangan, tapi jangan pernah berhenti menguji klaim dengan data.